Aku sudah rapat dengan para petinggi. Tony sempat datang ke sini bersama dengan ayahku. Mereka hanya mengatakan tentang perusahaan dan tidak lebih. Aku juga enggan melihat mereka semuanya. Aku bahkan tidak menemukan Guntur sama sekali di tempat ini. Seharusnya dia datang ke sini, tapi Kevin yang mewakilinya. Ada apa dengan Guntur sebenarnya? Sepertinya keyakinanku semalam memang benar, kalau Guntur sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Kemarin, wajahnya terlihat murung sambil memelukku dari belakang. Dia juga memberikan sentuhan pada leherku dengan lembut. Sial, kenapa aku malah memikirkan tentang Guntur? Padahal aku yakin kalau pria itu tidak memperdulikan aku sama sekali. Buktinya saja, dia sampai tidak mau datang ke sini. Bu Cindy, kenapa melamun? Tanya Fitri sedikit berbisik di telingaku. Mungkin agar tidak ada orang yang mendengarnya. Semuanya sudah saya paparkan dan saya harap kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Semua orang bertepuk tangan setelah mendengar apa yang aku paparkan. Fitri juga terlihat sedang dan aku ingin segera mengakhiri meeting ini. Jujur, aku malah memikirkan tentang Guntur sekarang. Entah pria itu ada di mana. Luar biasa, Cindy. Ayah yakin kamu bisa, ucap ayah. Aku hanya memutar bola mataku dengan jengah ketika mendengar suara itu. Rasa sakit dari masa lalu masih terngiang ketika pria itu meninggalkan ibu ketika sedang sakit. Dia malah bersama dengan keluarganya. Tentu saja saya bisa berdiri tanpa bantuan dari Anda, kataku dengan seringai Devil. Dasar sombong. Aku memejamkan mataku. Kenapa saat-saat seperti ini malah aku merindukan Guntur? Hanya dia yang bisa membelaku. Sudahlah ya, jangan memperdulikan anak yang tidak tahu diri ini. Lebih baik kita pergi sekarang, ucap Sony yang kini tersenyum pada ayah. Bahkan aku merasa jijik dengan dia yang pura-pura baik pada ayah hanya karena ingin mendapatkan warisan saja. Tony menarik tangan ayah untuk pergi dari ruangan ini. Aku hanya bisa melihat kepergiannya saja. Sudahlah, aku juga tidak ingin terus-menerus memikirkan mereka. Aku menghela nafas dengan tenang ketika melihat Sony dan ayah sudah pergi. Setidaknya, aku merasa tenang dan semoga tidak bergantung dengan mereka lagi. Aku pamit dulu, kata Fitri yang kini memilih untuk keluar dari ruangan rapat ini. Aku hanya menganggukkan kepalaku saja dengan sekilas. Mataku tiba-tiba tertuju pada Kevin yang masih berdiri tak jauh dari sana. Kebetulan sekali ini, aku hanya ingin mengatakan sesuatu pada Kevin dan semoga dia bisa membantuku. Kamu mencari Guntur? Tanya Kevin padaku. Dia seperti cenayang saja yang bisa menebak keinginanku sekarang. Memang niat awalku hanya ingin mengetahui tentang Guntur, kenapa dia tidak datang ke sini. Apa dia punya kesibukan lain dari ini? Siapa juga yang mencari dirinya? Aku memang istrinya, tapi aku tidak peduli dengannya. Aku juga tidak mencintainya, ketusku pada Kevin yang mencoba untuk mengelak. Biasa malu kalau aku mengatakan yang sejujurnya. Cinta itu akan hadir dengan sendirinya. Jangan membohongi perasaan kamu sendiri, Cindy. Guntur sudah berusaha untuk berjuang untuk kamu. Bahkan dia sengaja membuat perusahaan miliknya bangkrut hanya demi kamu. Jelas Kevin membuat diriku terkejut. Apa maksudmu, Kevin? Perusahaan kalian bangkrut? Bukan perusahaan keluargaku, tapi perusahaan miliknya sendiri. Sebelum tahu, keluarga yang sebenarnya adalah kami. Tony menyerang perusahaan Guntur yang itu dan menyuruh para investor untuk tidak memberikan dananya. Aku sudah mengepalkan tanganku ketika mendengar itu semuanya. Jadi, lagi-lagi hanya karena Sony. Pria itu malah membuat diriku marah. Bagaimana keadaan Guntur sekarang? Sony lagi, pria itu sudah membuat masalah. Lebih baik kamu temui dia sekarang. Dia sedang frustasi, makanya dia tidak datang ke sini. Biasanya dia yang paling semangat kalau ke sini, jelas Kevin. Benar, apa yang dikatakan oleh Kevin. Biasanya Guntur yang akan datang ke sini. Tentang tadi malam, memang Guntur terlihat rapuh, tapi dia tidak berani mengatakan semuanya padaku. Kamu tahu di mana Guntur sekarang? Tanya kepada Kevin. Jalan satu-satunya adalah aku harus menemui Guntur sekarang.
Memang aku tidak peduli padanya, tapi entah kenapa aku ingin datang menemui dirinya. Apa hanya karena bayi ini? Tentu saja, perusahaan Victor ada di Jalan Semangka, beritahu Kevin padaku. Aku hanya menganggukkan kepalaku lalu berjalan menuju keluar. Aku harus bertemu dengan Guntur dan bertanya padanya. Akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke dalam mobil. Aku tersenyum dengan kecepatan sedang hingga beberapa menit kemudian aku sudah sampai di tempat tujuanku. Alamat yang diberitahukan oleh Kevin padaku. Berjalan masuk ke dalam perusahaan ini sampai mataku bertemu dengan resepsionis. Ruangan Pak Guntur di mana ya? Tanyaku pada seorang resepsionis berbaju warna merah dengan lipstik merah menyala seperti cabai. Apa Anda sudah memiliki janji dengan Pak Guntur? Tanya orang tersebut padaku. Dia melihatku dari atas hingga bawah, sungguh tidak sopan sama sekali. Tidak, tapi saya istrinya, jawabku dengan terpaksa harus mengakui itu semuanya agar bisa bertemu dengan Guntur. Mbak, kalau mimpi itu jangan ketinggian. Pak Guntur belum menikah, sudah sana pergi. Ingin ku cakar tuh muka yang meledekku. Awas aja nanti kalau ketemu Guntur. Pecat nih orang. Ini juga salahku yang menyuruh Guntur untuk menyembunyikan hubungan kita. Sekarang udah tahu sendiri deh akibatnya bagaimana. Kalau Mbak gak pergi juga, maka saya akan menyuruh satpam untuk mengusir Mbak dari sini. Dia sudah berani mengancamku. Aku mengambil ponselku untuk menghubungi Guntur, tapi dia tidak mengangkat teleponku sama sekali. Sial, harus bagaimana sekarang? Mana dua satpam itu sudah berjalan menuju ke arahku. Guntur juga sulit untuk dihubungi. Tanganku sudah ditarik oleh satpam itu dengan kasar. Aku didorong hingga tanganku sudah sampai terluka. Ada apa ini? Mataku melihat ke arah Guntur yang tidak jauh dari di tempatku berada sekarang. Bahkan aku tidak menyangka kalau ini semuanya akan terjadi padaku. Wanita ini sudah mengaku sebagai istri Pak Guntur, makanya saya usir dari sini, jelas seorang resepsionis ini. Sudah cukup, aku merasa malu dengan semuanya. Sekali lagi, aku menyesal karena sudah mau datang ke kantor Guntur. Aku mencoba untuk berdiri dan hampir terjatuh. Beruntung Guntur sudah menahan tanganku sehingga tidak terjatuh dari tempat ini. Maafkan aku sayang. Guntur menggendong tanganku sambil tersenyum dengan hangat. Matanya menatap seorang resepsionis wanita yang menor tadi. Dia memang istri saya, jangan macam-macam. Maaf Pak, saya tidak tahu, jawab resepsionis itu sambil menundukkan kepala merasa bersalah. Sudah pecat aja, usulku pada Guntur yang masih ada di dalam pelukannya. Baiklah, saya mohon, ucap wanita itu yang kini malah memohon padaku dan Guntur. Aku sudah terlanjur kesal pada seorang resepsionis yang angkuh dan tidak peduli padaku sama sekali. Sial, aku kesal karena harus seperti ini. Sudah, karena istri saya tidak mau ada di sini, jadi kamu saya pecat, tegas Guntur. Rasanya aku sangat bahagia melihat resepsionis yang angkuh itu akhirnya dipecat. Aku yang ada di gendongan Guntur hanya bisa menyembunyikan wajahku saja karena malu. Banyak karyawan yang melihat ke arah dari diriku. Aku malu, gumamku yang kini akan turun, tapi tidak bisa karena Guntur yang menahanku. Jadi aku tidak bisa turun. Sudah, jangan banyak memberontak. Aku terdiam sambil melihat ke arah dirinya dengan sekilas. Dia membawaku ke sebuah lift, bahkan Guntur tidak mau menurunkan diriku. Guntur, turunkan aku. Aku hanya bisa memberontak pada Guntur sambil memukulinya dengan kasar, tapi Guntur tetap pada pendiriannya. Sampai pada akhirnya Guntur menarik tanganku, mendekatkan diriku dengan wajahnya. Kami berdua saling tatap satu sama lain. Aku bisa merasakan sentuhan dari bibirnya yang lembut. Tunggu dulu, apa yang sudah pria itu lakukan padaku? Aku langsung mendorongnya untuk menjauh. Dan sial, aku lupa kalau sekarang aku berada di dalam gendongannya hingga dia melepaskan diriku. Ringisku ketika merasakan kesakitan. Maaf, sini aku gendong lagi. Guntur akan menggendongku lagi, tapi aku tidak mau kalau digendong lagi oleh dirinya. Aku tidak mau karena sudah kesal dengan Guntur. Pintu
pintu lift terbuka dan aku bersama dengan Guntur keluar dari lift dan berjalan menuju ke ruangannya dengan terburu-buru. Sungguh, aku merasa malu dengan dia yang menyatukan bibirnya tadi. Ada hal yang ingin aku bicarakan padamu, Guntur.